seperti apa jalan tengahnya, kami terbuka untuk orang-orang eksternal. Tapi kalau untuk menjadi ketua umum ya harus tunggu dulu sesuai yang besar. Tunggulah 5 tahun masuk, nanti muktamar berikutnya silahkan menjadi ketua umum supaya ada waktu untuk yaitu tadi mendalami visi misi, nilai-nilai perjuangan, platform partai, dan tentu yang paling penting untuk bersilaturahmi, berinteraksi dan mengenal kultur partai itu dengan baik. Ya, jadi silakan masuk jadi wakil ketua umum, ya mau jadi ketua harian juga boleh kalau mau dipilih, tapi tidak menjadi ketua umum dan sekjen. Memang ini dua posisi yang dikecualikan di anggaran dasar, Mas Bambang. Ya. Jadi artinya sudah bisa disimpulkan bahwa calon-calon yang banyak disebut dari luar, misalnya Pak Sandiaga Salahuddin Uno, ada Bu Khofifah Indar Parawansa, bahkan ada yang nyebut-nyebut Pak Gatot Nurmantio, Pak Saifullah Yusuf, itu sudah tidak mungkin menjadi ketua umum, Pak ya? Gus Ipul itu agak pengecualian karena mereka tidak bisa dilihat eksternal murni, itu setengah eksternal. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bambang Sadono. Pripun sehat? Baik, bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi masalah-masalah ini dengan jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama dengan Bapak Arsul Sani, Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat afiat. Iya. Dan Mas Bambang Sadono juga selalu sehat supaya bisa podcast terus. Baik ya Pak, berdiskusi tentang Partai Persatuan Pembangunan tentu yang sedang menarik ya, viral di mana-mana itu tentu tentang muktamar, tentang calon-calon. Tapi sebelumnya saya mau minta komentar Pak Arsul mengenai survei terakhir. Ini kan P3 makin turun Pak, gimana Pak? Kalau kita bicara survei, maka sejak dunia perpolitikan di negara kita itu mengenal survei, P3 itu surveinya selalu di bawah. Dan ramalannya kalau mau pemilu dari tahun 2004 selalu tidak lolos ambang batas parlemen. Jadi karena ini sudah berapa ya, 3-4 kali pemilu, lama-lama kami ini ya anggap saja survei itu sebagai hiburan, gitu ya. Itu kita tidak pernah mengimani survei, meskipun itu juga bisa kita jadikan sebagai pelecut lah, ya supaya bisa bekerja lebih keras lah kami semua ini. Pak Arsul, sebelum kita nanti berbicara tentang muktamar P3, ini kan muncul partai-partai Islam baru, ada Partai Umat, ada Masumi Rebon dan sebagainya. Apakah nggak pernah terfikirkan di antara partai-partai Islam ini untuk mungkin bergabung atau apa supaya menjadi satu kekuatan yang kuat dan solid begitu Pak? Kalau terfikirkannya iya Mas Bapak, jadi terfikirkannya iya. Ya, tapi realisirnya masih jauh.
masih jauh sekali gitu. Jadi kalau terpikirkannya iya, gitu ya. Tetapi barangkali kami ini partai-partai Islam paling tidak yang ada di parlemen lah ya. Kalau kita bicara 4 partai ya, ada PKB, ada PKS, ada PAN, ada P3, itu juga mulai berpikir untuk misalnya ya, dalam rangka Pilpres 2024 itu melihat capres-cawapres yang sama itu berpikirnya sudah gitu loh, tapi mulai duduknya baru akan begitu loh. Mungkin menarik loh kalau itu bisa paling tidak setelah pemilu nanti mau menyatukan koalisinya itu, tidak perlu kalau pemilu tetap bersaing nggak apa-apa. Nah, kita lanjutkan Pak Arsul sekarang. Itu di dalam pengusulan kita bicara muktamar kan pasti yang paling menarik bicara mengenai ketua umum. Banyak nama yang muncul dari Jawa Tengah, itu dari sekian nama yang muncul ada nama Pak Arsul. Tapi Pak Arsul sendiri kan nggak pernah komentar. Gimana kalau Arsul sendiri? Saya ini merasa nggak ada potongan memang jadi ketua umum. Rasanya jadi sekjen saja sudah beratnya minta ampun kok, terus malah ada yang menyuarakan ya, tidak hanya dari Jawa Tengah tapi sejumlah DPC agar saya juga maju dalam kontestasi ketua umum P3. Saya bilang, wong yang lain yang pengen aja masih banyak. Nanti kalau sudah nggak banyak yang pingin saya maju, tapi kalau masih banyak ya nggak usah lah yang lain. Itu alasan yang sebenarnya. Kan begini Mas Bambang Sadono, kita sudah sama-sama tahu juga karena sudah muncul di media. Ada 2 calon ketua umum. Yang pertama adalah Pak Suharso Monarva yang saat ini menjabat PLT ketua umum, dan ada juga Pak Haji Muhammad Mardiono, anggota Pilpres yang juga menjabat sebagai ketua MPP, Majelis Pertimbangan Partai DPP P3. Lah kalau sekjennya nanti juga ikut berkontestasi, muktamarnya menurut saya kurang sehat. Jadi saya ingin jadi wasit atau hakim garis yang baik saja bagi para kontestan itu. Itu di antara nama-nama itu Pak, kan ada nama Pak Ahmad Muqoam yang dari Jawa Tengah. Tetapi saya juga membaca bahwa Pak Ahmad Muqoam merasa kok agak dipersulit untuk ikut bersaing karena jadi panitia aja nggak diajak. Gimana Mas? Waduh, ini curhat ini rupanya sama Mas Bang. Nah begini ya, prinsipnya adalah jangankan kok tokoh senior sekaliber Mas Ahmad Muqoam ya. Semua yang memenuhi syarat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga saja kami persilakan untuk jadi ketua. Nah soal kalau jadi panitia, itu kan untuk jadi calon ketua umum kan nggak usah harus ikut jadi panitia. Gus Yassin saja nggak jadi panitia, tidak ada yang mencalonkan beliau sebagai ketua umum. Itu kalau saya ikuti di beberapa media sosial, Facebook khususnya, itu ramai nama Wagub Jawa Tengah. Nah, Gus Yassin kan nggak jadi panitia gitu. Yang penting kan pintunya kita buka lah, kita beri kesempatan. Saya sudah menyampaikan kepada beliau-beliau semua bahwa sebagai penanggung jawab muktamar saya akan berlaku fair, berlaku adil. Tidak akan ada misalnya kami menyiapkan draft aturan muktamar baik di tatip atau yang lainnya misalnya untuk menjegal calon tertentu kemudian kami harus persyaratkan didukung sekian puluh DPC. Enggak, kalau diajukan monggo silahkan dipilih. Nah begitu aja, kita bikin simpel aja Mas Bambang Sadono. Iya. Pak Arsul, kita ini kan tahu bahwa P3 itu dulu fusi ya beberapa partai atau beberapa aliran lah di P3 itu. Nah, salah satu calon kuat adalah Pak Suharso Monarva. Itu ada yang mengatakan Pak Suharso ini bukan dari bukan dari alur yang besar di P3, bukan dari NU katanya. Gimana Pak itu? Ya, kami pertama Mas Bambang Sadono tidak melupakan
organisasi-organisasi fusi yang dulu bergabung ke P3 sebagai partai politik pada saat itu ya, kami tidak melupakan itu, tetapi kami memang ke depan itu ingin membangun partai, mengembangkan partai ini apalagi dalam keadaan sekarang berdasarkan meritokrasi sistem meritokrasi. Jadi yang siapapun yang memimpin ya, meskipun tidak bisa dipungkiri unsur itu juga mempengaruhi, tetapi itu seyogianya tidak kami tempatkan sebagai penentu, gitu ya, tidak sebagai penentu. Tetapi adalah komitmennya, bukti kerja kerasnya selama ini kepada partai, itulah yang seyogianya harus lebih dikedepankan. Ya, Pak Arsul, ini yang terakhir mengemuka ya, selain memang sebagian besar menurut saya yang saya pernah wawancara itu pada akhirnya memilih calon internal. Tetapi kan juga tidak bisa dipungkiri bahwa calon-calon dari eksternal ini juga ramai sekali. Ini sesungguhnya gimana? Saya pernah melihat atau mendengar pernyataan Pak Arsul bahwa calon eksternalnya kan terkendala oleh aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. P3 sama seperti Golkar ya, sebagai partai lama ini didirikan dengan desain sebagai partai kader ya. Jadi ini kata kunci di kami lah paling tidak. Dan seperti Golkar, PDI pun akan seperti itu sebagai partai lama ya. Karena kalau kemudian sifat kader ini kita hilangkan, kami itu terus terang khawatir nanti ke depan P3 nggak bisa dibedakan lagi dengan partai-partai baru. Barang siapa yang punya uang banyak gitu ya, nah kemudian dia bisa langsung menjadi pimpinan partai tanpa mungkin merasa perlu untuk berjuang, meresapi tentang visi, misi, kemudian nilai-nilai partai ya, dan lain sebagainya lah, platform dan sebagainya. Nah ini terus terang kami tidak ingin. Maka kami ingin pertahankan itu, namun kami juga menyadari bahwa partai itu butuh darah segar dari waktu ke waktu ya. Nah jalan tengahnya seperti apa? Jalan tengahnya kami terbuka untuk orang-orang eksternal, tapi kalau untuk menjadi ketua umum ya harus tunggu dulu sesuai yang besar. Tunggulah 5 tahun masuk, nanti muktamar berikutnya silahkan menjadi ketua umum, supaya ada waktu untuk yaitu tadi mendalami visi misi, nilai-nilai perjuangan, platform partai, dan tentu yang paling penting untuk bersilaturahmi, berinteraksi dan mengenal kultur partai itu dengan baik ya. Jadi silakan masuk jadi wakil ketua umum, ya, mau jadi ketua harian juga boleh kalau mau dipilih, tapi tidak menjadi ketua umum dan sekjen. Memang ini dua posisi yang dikecualikan di anggaran dasar, Mas Bambang. Ya, jadi artinya sudah bisa disimpulkan bahwa calon-calon yang banyak disebut dari luar, misalnya Pak Sandiaga Salahuddin Uno, ada Bu Khofifah Indar Parawansa, bahkan ada yang nyebut-nyebut Pak Gatot Nurmantio, Pak Saifullah Yusuf, itu sudah tidak mungkin menjadi ketua umum, Pak ya? Gus Ipul itu agak pengecualian, karena mereka tidak bisa dilihat eksternal murni. Itu setengah eksternal, setengah internal. Jadi sempat jadi pengurus juga DPP. Gus masuk juga menjadi wakil ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP. Nah saya tentu tidak mengetahui persis, tetapi beliau ya itu lebih dekat lah kalaupun untuk masuk memimpin. Nah kalau yang lain-lain, Pak Sandi disebut juga, misalnya nama Pak Gatot dan segala macam, itu memang belum bisa sebagai ketua umum dan sebagai sekjen loh Mas Bambang, tapi kalau mau jadi capres dan cawapres dari P3 terbuka loh. Terus mekanismenya seperti apa Pak? Apakah P3 akan mengadakan semacam konvensi begitu? Jadi memang kami apalagi kami bermuktamar di tengah pandemi Covid ini, pertama muktamarnya memang sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan ya yang terkait dengan penanggulangan COVID-19. Itu syarat yang diberikan oleh Satgas Covid Provinsi Sulawesi Selatan ya.
Jadi memang tidak banyak yang kemudian bisa kita inikan, tetapi kami tidak membuat khusus konvensi, tetapi kami mendorong semua yang ingin jadi ketua umum silakan bersosialisasi dengan jajaran DPW dan DPC seluruh Indonesia. Bahkan Pak Suharto Monoarfa yang sudah PLT ketua umum pun keliling, ya, keliling. Saya kira Pak Mardiono juga aktif berkomunikasi, ya, meskipun tidak terpublikasi. Nah, saya tidak tahu kalau Pak Ahmad Mukawam, ya. Nah, jadi kita persilakan nanti di forum muktamar kita akan minta masing-masing menyampaikan visi dan misi, dan setelah itu tentu biasa ada tanya jawab. Tapi tidak konvensi khusus, tidak. Saya kira pada situasi yang seperti sekarang ini agak sulit juga bagi kami. Ya. Tetapi kan calon presiden dan calon wakil presiden tidak akan diputus di dalam muktamar, Pak. Masih ada waktu nanti. Betul. Kalau tidak akan kami putuskan. Kan terdapat juga kemungkinan bahwa undang-undang pemilunya kan juga berubah dan kan belum sampai sekarang. Siapa tahu kan nanti misalnya ambang batas pencalonan presidennya dirubah jadi lebih rendah dan segala macam. Nah, itu baru kan kemudian itu akan mempengaruhi juga nanti kan pilihan-pilihan kita juga, Mas Bapak. Lalu kenapa kemudian muncul ya dari internal itu ada yang tegas juga pengen calon dari luar, karena kekhawatiran mereka bahwa kalau hanya dengan internal seperti saat ini katanya itu nanti hasilnya tidak akan nggak akan spektakuler lah, tidak akan maksimal gitu, karena itu diperlukan tenaga baru yang dari luar. Gimana Pak itu? Nah, ini sama juga orang ibarat anak muda yang lagi jatuh cinta begitu kan, kalau melihat ternyata banyak gadis cantik di luar, ya ingin dilirik juga, itu saya kira wajar saja lah, ya. Dan kami memang tidak membunuh aspirasi itu, tetapi juga kami sampaikan kepada teman-teman ini kan banyak DPC, karena kebetulan saya ini tidak ikut berkontestasi, jadi kan banyak yang bertanya kepada saya, dan tentu dalam kapasitas juga sebagai penanggung jawab utama, kenapa Pak Sekjen ini kita tidak ikut. Nah, tapi saya sampaikan coba jangan karena kepentingan praktis itu kemudian kita menempatkan P3 pada posisi yang berubah total dari ketika partai ini didirikan, yaitu sifat sebagai partai kader. Yang kedua saya bilang kan kita terbuka, pada umumnya tokoh yang ingin masuk ke P3 itu kan terkait dengan positioning untuk capres dan cawapres ke depan, positioning untuk jadi, katakanlah ya, kalau P3 nanti mengusung capres cawapresnya menang masuk ke dalam kabinet, lah itu positioning yang bisa dibicarakan tanpa orangnya harus menjadi ketua umum atau bahkan sekjen partai. Itu yang kita sampaikan, ya. Tapi ya tentu kita apresiasi lah, karena kami memang tidak mau memotong aspirasi yang berkembang, ya kami biarkan saja lah. Nanti kami yakin akan ada ini ya keseimbangannya lah sampai di titik tertentu tentang soal ini. Pak Arsul, ini kan muktamar pertama partai ini tidak didampingi oleh senior sesepuh pengayom almarhum Kiai Haji Maimun Juber. Ini kira-kira bagaimana kiat P3 ini mengganti peran beliau gitu? Antara lain kami akan bicarakan juga di muktamar. Memang tentu pada saat ini dari sisi senioritas, totalitas, ya, dan juga konsistensi dalam berpartai, Mbah Mun memang belum ada penggantinya sampai sekarang, ya. Belum dilihat dari kealiman lah tentu dan lain sebagainya. Nah, ini yang tentu akan kami bicarakan. Ada sejumlah nama yang disebut untuk menggantikan posisi beliau, misalnya mulai dari tokoh partai dan ulama senior Kiai Sultan Mahmud, ada putra tertuanya Mbah Mun, Kiai Abdullah Ubab Maimun. Ada juga saya kira
kiai ulama P3 Jateng yang jamaah pengajiannya itu ribuan, itu Kiai Haris Sodaqoh gitu ya. Itu beberapa yang juga akan menjadi bahan pertimbangan ya untuk menggantikan kedudukan Mbah Yai Maimun. Tapi ya itu nanti kita serahkan juga lah kepada para muktamirin, Mas Bambang. Pak Arsul, kalau basis-basis pendukung P3 yang kuat itu sekarang di mana saja? Jawa Tengah masih termasuk nggak? Ada 2 kabupaten di mana P3 pemenang, Rembang dan Jepara, sehingga mendapatkan posisi ketua DPRD. Di Sulawesi Selatan itu ada 4 kabupaten yang P3 jadi pemenang, sehingga juga menjadi ketua DPRD. Nah, Jawa Tengah misalnya yang lain, misalnya seperti di Pemalang, itu dengan jumlah kursi 7 ya. Saya kira itu juga termasuk ya, di samping sejumlah kabupaten lainnya, saya kira yang kursinya relatif masih baik ya gitu. Ya, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada kalangan internal partai menjelang muktamar ini yang ingin disampaikan Pak Arsul, monggo Pak. Itu menjadi muktamar yang menyatukan seluruh potensi partai, dan DPP sudah memulai misalnya dari susunan panitia pengarah dan panitia pelaksana SC dan OC. Itu kami juga meminta teman-teman yang dulu ya sebut saja ada di kubu Pak Yan Farid lah ya, P3 Muktamar Jakarta, untuk menjadi panitia lah. Ada Mas Gojali Harahap, ada Mas Yunus Rajak, ada Mas Jo Hasim. Kalau Mas Sudarto yang dari Jawa Tengah, itu beliau kemudian sudah berhijrah ke Gerindra ya. Jadi di level-level pelaksana saya kira udah banyak. Tentu kami akan terus berkomunikasi agar teman-teman yang belum sepenuhnya ya bergabung dengan atau berislah dengan kami itu untuk lebih bisa berislah. Karena kan begini Mas Bambang Sadono, nanti setelah muktamar ini maka dalam 3 bulan harus ada musfil, jadi pemilihan kepengurusan di tingkat DPW, dan setelah DPW selesai 3 bulan kemudian DPC juga harus musyawarah cabang. Sehingga secara keseluruhan kami berharap bahwa di pertengahan tahun 2021 konsolidasi internal P3 itu sudah selesai. Kami mulai kemudian berpikir untuk pileg tahun 2024 dengan rekrutmen terbuka lah untuk sejumlah bakal calon legislatif nanti. Gitu. Ya, jadi terakhir Pak, saya ingin ditegaskan apakah P3 nanti akan membuka semacam konvensi untuk merekrut calon presiden dan wakil presiden itu? Ya, kami tentu akan melihat perkembangan, tetapi itu menjadi salah satu opsi kami lah ya. Sementara ini yang kami fokus kalau bisa adalah revisi undang-undang pemilu ya. Kami mungkin akan suarakan agar ambang batas presiden ini bisa diturunkan ini Mas Bambang, supaya memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada putra-putra terbaik bangsa untuk menjadi capres dan cawapres. Baik, terima kasih Pak Arsul Sani, Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan, atas penjelasannya mengenai banyak hal, terutama tentang muktamar. Mudah-mudahan lancar, sukses. Sekali lagi matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.